2. Pemirsa, ratusan buruh FSPMI Kota Medan seperti halnya buruh lainnya di Nusantara yang berunjuk rasa hari ini memperjuangkan jaminan sosial dan menolak upah murah yang selama ini mereka terima. Para buruh dari FSPMI yang sejak pagi berkumpul di KIM 2 menolak masuknya pekerja asing yang bekerja tidak lebih baik dari para buruh lokal. Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mental Indonesia Albiner Manurung mengatakan pemerintah selain harus menurunkan harga sembako dan BBM juga diminta menaikkan upah minimum tahun 2016 sebesar 25%. Para buruh yang menolak di PHK ini juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena akan semakin menambah beban biaya hidup mereka. Nilai tukar dolar yang terus naik hingga menembus Rp14.000 mengancam kelangsungan pekerjaan para buruh karena material impor yang semakin mahal membuat ongkos produksi industri semakin meningkat dan perusahaan merugi karena daya beli masyarakat semakin menurun. Tuntutan kita hari ini agar di 2016 nanti upah dinaikkan minimal 22% dan sebagai tambahan di Sumatera Utara agar gadis di tingkat kota dan provinsi menyelesaikan seluruh kasus-kasus perburuan di Sumatera Utara. Usai melakukan orasi di KIM 2, ratusan buruh kemudian bergabung melanjutkan aksi demo ke kantor gubernur, DPRD Sumut dan kantor wali kota Medan dengan mengendarai ratusan sepeda motor. Ya, demikian gemilang dari Medan, Sumatera Utara, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Rifka Ginting melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Kita lanjutkan lagi Mbak Nining dan juga Pak Samso. Nah tadi Mbak Nining sempat mengatakan bahwa tidak menampik masih memerlukan investor di dalam negeri gitu. Tapi bukankah dengan banyaknya tuntutan investor bisa lari? Iya, kalau kita bicara sebenarnya Indonesia adalah termasuk pasar sumber daya alam dan pasar sumber daya manusianya. Kita bisa lihat dari terjadi peningkatan investasi setiap tahun itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah menjadi sumber dari para memiliki kepentingan terhadap bangsa kita. Nah, kan bisa sebenarnya kan ada problem sebenarnya di bangsa kita tentang persoalan kondisi hari ini. Sebenarnya adalah bagaimana tata kelola kita, sumber daya alam kita yang kemudian hari ini semua diserahkan kepada swastanisasi. Coba misalkan beberapa sumber mulai dari air, tanah dan kemudian ini kan kalau kita bicara tentang konstitusi pasti pasal 33 yang hari ini yang terjadi bertentangan dengan kondisi objektifnya. Inilah yang seharusnya kehendak rakyat kan gitu. Bagaimana sumber daya alam kita dikelola, kemudian melibatkan partisipasi rakyat untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tetapi hari ini semua sumber daya alam kita diserahkan kepada pasar, terus kemudian termasuk kebijakan tentang perburuan. Lahirnya Undang-Undang 13 dan Undang-Undang Nomor 2 tentang PPHI itu adalah kehendak mekanisme pasar yang kemudian mendorong terjadinya flexibility market yang kemudian buruh mudah di PHK, buruh menjadi tidak lagi memiliki jaminan kepastian keamanan bekerja dengan pasca adanya sistem PKWT, alidaya atau outsourcing. Kan itu yang terjadi. Sehingga ini tidak memberikan kesan bagaimana memberikan perlindungan terhadap kaum buruh. Ya. Kalau kita bisa lihat realita hari ini, betul upahnya mungkin hanya Jakarta Jabodetabek yang kemudian cukup lumayan besar gitu kan, tetapi itu belum memenuhi standar upah layak. Tapi bagaimana daerah-daerah yang upahnya jauh lebih rendah, keamanan kepastian tidak bekerja, perlindungan juga tidak ada, persoalan pengawasan yang kemudian tidak berjalan. Ini kan ada masalah yang kompleks sehingga hari ini sebenarnya buruh yang turun hari ini kan itu berangkat dari banyaknya persoalan yang dihadapi sehingga perlu diselesaikan oleh pemerintah bersama DPR, tidak lagi hanya sekedar di underestimate bahwa ketika buruh turun ke jalan itu mengganggu kepentingan umum, tetapi bagaimana dengan orang yang tidak lagi bisa bertahan dengan kehidupan sehari-hari itu jauh lebih mengorbankan kepentingan umum kan gitu. Baik Mbak Nining, salah satu tuntutannya adalah ingin adanya kenaikan upah 22% di tahun 2016. Itu salah satu tuntutannya. Namun masih ada tuntutan lainnya dan tim kami sudah menyiapkan grafisnya. Ini dia yang Anda saksikan di layar kaca. Ada 10 tuntutan aksi buruh. Yang salah satunya adalah meminta harga sembako dan harga BBM turun. Kemudian juga keselamatan kerja menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh buruh untuk menjadi perhatian dari pemerintah.
Pak Samsul, salah satunya adalah 22% upah naik di tahun 2016. Apakah ekonomi Indonesia sudah siap untuk itu? Ya, saya kira ini perlu pembicaraan secara mendalam ya antara para pihak yang terkait dengan penentuan upah. Menurut saya memang ini harus dibicarakan dengan baik, dengan terbuka, dengan hitungan-hitungan yang rasional. Saya berpendapat bahwa upah buruh harus bisa mensejahterakan buruh. Tapi pada saat yang sama, upah buruh jangan sampai membuat investor ketakutan. Dulu beberapa waktu yang lalu kita dikenal sebagai negara dengan sumber daya manusia yang murah. Saya kira istilah itu tidak boleh lagi kita pakai. Yang kita pakai adalah sumber daya manusia yang banyak dengan kualitas yang memadai dan kemampuan kerja yang baik. Itu salah satu daya tarik dari kondisi investasi kita. Yang kedua, sumber daya alam yang memadai. Saya rada-rada sependapat bahwa sumber daya alam kita tetap harus mengacu kepada pasal 33. Ya. Hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara. Ya. Tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar yang semata-mata profit oriented. Ya. Oleh karena itu, kami di Dewan mencoba mengkaji undang-undang di bidang investasi, di bidang ekonomi, di bidang sumber daya alam yang kira-kira melenceng dari pasal 33 itu. Ya, kami ingin kembali pada jalan yang sesuai dengan amanah pembukaan undang-undang dasar. Jadi oleh karena itu, ya menurut saya permintaan kaum buruh terhadap kenaikan kenaikan upah pada tahun 2016 bukan tuntutan yang mengada-ada, tapi perlu dibicarakan dengan baik dengan menjaga dua kepentingan itu tadi, ya, kesejahteraan buruh, tapi pada saat yang sama jangan membuat investor terutama investor asing tidak mau masuk karena dianggapnya buruh di Indonesia tidak menjadi faktor yang menarik. Oleh karena itu saya kira ini sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan secara terbuka oleh para pihak. Baik, ini kan tuntutan untuk tahun 2016. Untuk upah mungkin bisa dibicarakan, kemudian juga untuk kesejahteraan buruh masih bisa dibicarakan. Tapi untuk menurunkan harga sembako dan juga BBM yang itu pun pasti terpengaruh oleh hal-hal lain, itu kan kemungkinan kecil pemerintah pun juga tidak bisa menjanjikan banyak karena belum tahu bagaimana kejadian di depan. Nanti berarti kemungkinan besar pemerintah tidak bisa memberikan itu. Harga BBM itu dibawa kendali pemerintah. Pemerintah bisa turunkan, bisa naikkan, bisa juga tidak. Kan itu dibawa kendali pemerintah, ya. Solar sekarang masih disubsidi, mungkin BBM yang lain tidak lagi. Tapi harga-harga kebutuhan pokok yang industrinya berada di tangan dunia usaha, ya. Saya kira ini yang perlu dicarikan jalan keluar yang baik. Bagaimana pemerintah mencoba memberikan pengawasan yang tepat terhadap sisi supply. Jangan ada dunia usaha karena ingin memanfaatkan hukum permintaan, maka dia tahan barang. Ya, seperti yang kita baca kemarin soal daging, ternyata dia menumpuk. Ya, dia tumpuk hewannya, dia tidak melakukan penyembelihan supaya harga naik. Ya, jadi oleh karena itu menurut saya pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pada sektor produksi. Ya, apakah betul memang barang-barang di masyarakat itu atau di industri itu kurang atau tidak? Nah, kalau kurang, ini baru jadi masalah. Tapi kalau terjadi penumpukan, saya harap ini ada tindakan tegas dari pemerintah. Oke, kembali ke Mbak Nining. Sejauh ini salah satunya kesejahteraan atau juga keselamatan kerja yang sudah diterima oleh para buruh itu memang masih jauh dari yang diharapkan. Iya, kalau kita bicara tentang sebenarnya bagaimana sih tentang kesejahteraan, tentang persoalan perlindungan, tidak akan mungkin terjadi sebuah konflik masalah, misalkan aksi di mana-mana, kalau itu pun dalam rel koridornya, kan gitu. Nah, problemnya adalah ada kebijakan yang dilahirkan dan kemudian banyak tidak memberikan perlindungan terhadap persoalan buruh. Terus kemudian belum lagi dalam implementasinya tentang persoalan upah, tentang kebebasan berserikat, tentang buruh yang tidak boleh di PKWT atau alidaya, tapi dalam prakteknya hari ini
yang sering kita sebut adalah perbudakan manusia di atas manusia, yang kemudian sistem alidayah atau PKWT ini terjadi semua sektor. Walaupun di dalam kebijakan undangnya adanya pembatasan, tetapi kan ada fungsi perusahaan pengawasan. Nah, kemudian seharusnya fungsi pengawasan pemerintah hadir bagaimana memastikan implementasi dari hukum yang sudah dibuat. Tapi kan itu juga tidak berjalan. Sehingga bagi kaum buruh ketika mau berdiskusi, mau bernegosiasi, ini tertutup bagi kaum buruh. Pemerintah juga tidak melihat ini sebuah masalah bagi kaum buruh, sehingga mau tidak mau buruh harus menggunakan senjatanya tentang perusahaan pemogokan ataupun aksi-aksi. Komunikasi tripartit yang terdiri dari pemerintah, buruh, pengusaha sudah berjalan? Iya, kalau kita bicarakan ada tripartit nasional, ada daerah kan gitu, tingkat kota dan kabupaten. Nah, ini sering kali juga sering diplesetkan dalam arti dalam tripartit itu. Kalau semua tunduk kepada aturan hukum yang ada, hal yang kemudian bagaimana kita bicara penghargaan terhadap kemanusiaan, ini tidak mungkin terjadi sebuah seteru kan. Kalau orang seharusnya, kalau kata pemerintah seharusnya menjadi sekutu, tidak mungkin bisa jadi sekutu kalau dua hal selalu bertolak belakang kan gitu. Nah, problemnya adalah ketika kewajiban itu sudah dilakukan oleh kaum buruh, pelanggaran dan kemudian perampasan terhadap termasuk kesewenang-wenangan itu masih terjadi. Boleh cek di pabrik-pabrik. Kalau misalkan itu datang media dan kemudian ada orang misalkan ibaratnya sidak, pasti hal-hal yang baik, tapi dalam implementasinya ketidakmanusiaan di dalam pabrik-pabrik itu, di kebun-kebun itu terjadi. Saya mengalami misalkan bagaimana bekerja di pabrik, berkali-kali bekerja di pabrik-pabrik, ya pasti kalau bagi orang yang kritis tidak mungkin akan diajak dalam berdiskusi, berdialog, termasuk di pemerintahan. Kami sebagai Konfederasi Kasbi hari ini seringkali mengkritik tentang persoalan diskriminatif terhadap serikat buruh ketika yang kritis, ketika yang bersuara tidak dilibatkan. Nah itu, tapi kita harus mengedepankan adalah bagaimana tentang sebenarnya dorongan kami adalah kami memberikan apresiasi semua apapunlah gerakan buruh hari ini turun, bahwa tuntutan pertama adalah bagaimana mendorong penghapusan sistem kerja kontrak atau alidaya atau outsourcing. Terus tapi untuk komunikasi sendiri, Mbak Nining dan juga teman-teman yang ada di Kasbi sudah melakukan sejauh apa? Ya, kita dari berbagai macam forum dan kemudian kegiatan kita selalu memanfaatkan ruang-ruang hal apapun itu. Tetapi kan seringkali ketika kita sudah mulai duduk bersama, kalau kita pertemuan sekali kita kritis, ya pasti pertemuan selanjutnya tidak mungkin dilibatkan kan gitu. Nah ini yang sering terjadi kan. Nah kita mengharapkan adalah bagaimana persoalan bangsa ini kita duduk bersama, kita bicarakan. Kami juga memahami kok dinamika pemerintahan pasti tidak akan mulus dalam seperti apa yang dibayangkan oleh pemerintah pasti. Nah ini kan ada persoalan yang kemudian ketidakmampuan kita, misalkan apa, tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam kita. Terus kemudian tidak lagi mekanisme yang diserahkan kepada pasar. Kebutuhan harga yang kemudian hari ini semakin melambung, ini akibat diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah tidak lagi punya campur tangan untuk menentukan harga maksimal itu berapa. Kan itu nggak terjadi hari ini. Sudah pernah disampaikan sampai ke Dewan? Kita sudah beberapa dari tahun 2005-2007 sampai terakhir kita melakukan aksi besar, kita memberikan secara tertulis sampai ke Presiden pun kita sampaikan apa yang menjadi tuntutan kaum buruh. Salah satunya adalah tentang keamanan kepastian bekerja, terus kemudian juga tentang persoalan bagaimana industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri sehingga kita tidak menjadi ketergantungan terhadap bahan impor yang akhirnya ketika negara-negara luar mendapat goncangan, kita yang punya pengaruh. Nah ini kan harus sudah dipikirkan. Kalau kita bicara sumber daya alam, tidak ada yang kurang di bangsa ini, tapi bagaimana pengelolaannya kan gitu. Nah Mbak Nining, permasalahan-permasalahan ini kan sebenarnya sudah ada dari zaman dulu gitu ya, dan memang masih terus digali oleh pemerintah juga untuk diselesaikan. Maaf kalau saya salah, tapi demo pada hari ini terkesan terburu-buru. Apa ini salah satu titik sadar bahwa sebentar lagi Indonesia akan masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN dan kaum buruh merasa kurang percaya diri dalam tanda petik untuk memasuki masyarakat ekonomi ASEAN? Iya, kalau saya gini, kemarin saya salah satu narasumber pembicara tentang outsourcing di Sumatera Selatan. Salah satunya adalah ada Bapak Haryadi Sukamdhani yang kemudian mereka meyakini bahwa persoalan ini tidak akan terjadi berlarut dan beberapa negara juga akan memiliki kepentingan terhadap bangsa dan akan mengalami
kerugian terhadap beberapa bangsa. Bagi saya bukan persoalan tenaga kerja asing masuk atau tidak, tetapi adalah bagaimana negara, pemerintah memberikan perlindungan terhadap rakyatnya tentang persoalan tadi, bagaimana penegakan hukum, rasa keadilan, dan kemudian tentang persoalan bagaimana kesejahteraan bagi rakyat. Itu yang menjadi terpenting. Saya yakin kalau beberapa negara tentang berkaitan upah, Indonesia jauh lebih rendah dibanding dengan beberapa negara. Kalau hanya Kamboja yang kita di atas Kamboja kan gitu. Nah itu, tapi bagi saya adalah sebenarnya bagaimana persoalan yang terjadi hari ini adalah itu hal yang wajar, dinamika terhadap bangsa masih dalam hal-hal yang wajar. Tapi saya juga apa yang menjadi tuntutan buruh hari ini yang turun ke jalan itu juga hal yang wajar, karena memang tidak hanya hari ini persoalannya, sudah bertahun-tahun sebenarnya itu terjadi. Tetapi ini bagaimana suara-suara buruh ini sebenarnya bisa didengarkan oleh pemerintah termasuk DPR, kemudian melahirkan kebijakan yang memang pro terhadap buruh dan rakyat Indonesia, termasuk bagaimana juga mengedepankan persoalan kepentingan martabat bangsa kita ke depan. Pak Samsul, untuk kalau kita berbicara DPR sebagai perwakilan dari rakyat juga, sudah sejauh apa perlindungan yang akan diberikan oleh buruh memasuki masyarakat ekonomi ASEAN? Ya, jadi ada dua hal. Yang pertama, hal-hal yang memang bisa segera dilakukan oleh pemerintah, berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, menyiapkan infrastruktur ketenaga kerjaan, investasi, dan lain sebagainya. Tapi gini Pak, jangan bicara tentang persoalan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, biar saya bicara dulu. Saya juga kritik terhadap DPR. Artinya gini, seolah-olah misalkan ke belakang ini bahwa sumber daya manusia kita tidak berkualitas. Asosiasi pengusaha saja mengakui kualitas buruh dan rakyat Indonesia itu jauh lebih di atas rata-rata di negara-negara lain gitu loh. Jadi gini, maksud saya begini, kualitas sumber daya manusia kita apabila unggul, tenaga kerja asing tidak akan masuk. Itu yang saya maksud. Ya, jadi oleh karena itu, tenaga kerja kita di Indonesia jangan merasa hebat sendiri, kan masih dalam kandang. Oleh karena itu mereka harus dipersiapkan. Itu yang saya maksud. Itu yang bisa dilakukan secara langsung oleh pemerintah. Dari sisi DPR, tentu kami harus menyiapkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Misalnya contoh, kami sedang membahas undang-undang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Itu satu. Yang kedua, kami sedang mempersiapkan perubahan undang-undang perlindungan hubungan industrial. Kami sedang mempersiapkan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Itu semua kami lakukan sesuai dengan posisi DPR, ya, menyiapkan peraturan perundang-undangan yang bisa melindungi tenaga kerja kita. Jadi oleh karena itu, saya kira ini tidak hanya tugas DPR, tidak hanya juga tugas pemerintah, tapi pekerja kita juga punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab untuk terus melakukan meningkatkan kemampuan, meningkatkan kinerja, meningkatkan cara interaksi dan lain sebagainya, sehingga iklim investasi itu menjadi enak. Ya. Saya terus terang sedang berpikir, apakah metode unjuk rasa hari ini efektif? Yang memacetkan di mana-mana, efektif untuk mewujudkan apa yang dituntut oleh buruh. Ternyata disebutkan tadi, sudah bertahun-tahun ada unjuk rasa itu. Tapi implementasinya tidak terlalu seperti yang diharapkan. Saya mengusulkan sebuah pola unjuk rasa sebenarnya, ya mungkin tidak perlu membuat buruh itu tersiksa. Seperti apa Pak? Misalnya ada forum di parlemen, katakanlah sidang khusus, di mana semua pihak yang terkait dengan masalah itu berbicara, tentu tokoh-tokoh nasionalnya. Kemudian ada deretan pemerintah di situ yang terkait dengan masalah itu dipimpin oleh dewan. Selama ini belum pernah terjadi. Belum pernah ada, yang ada di komisi. Ini contoh masalah ya, soal outsourcing di BUMN. Akan menyelesaikan masalah ini, bahwa ini tidak boleh berlarut-larut. Outsourcing di BUMN. Tapi ini kan tidak semata-mata ada di Komisi 9. Tidak semata-mata ada di Kementerian Tenaga Kerja, tapi ada juga di Kementerian BUMN. Ada juga di Komisi 6. Kalau mereka tidak mau bertemu dengan kita, kan masalahnya berlarut-larut. Jadi perlu ada semacam forum komprehensif. Di situ kalau perlu semua menteri yang terkait hadir, semua komisi hadir,
dan perwakilan-perwakilan buruh hadir. Disitulah disampaikan. Jadi tidak perlu datang bercapek-capek, panas-panas, ya, meninggalkan tempat kerja. Sehingga yang dirugikan banyak sekali. Perusahaan dirugikan karena proses produksi tidak berjalan. Kedua, macet di mana-mana, mengganggu kestabilan masyarakat. Yang ketiga, buruh tersiksa, kepanasan, kelaparan. Nah, buang ongkos lagi datang ke situ. Kalau sudah ada wacana itu menjadi salah satu cara jalan keluar, kenapa tidak pernah dilakukan atau diinisiasi oleh anggota dewan sendiri? Nah, ini baru muncul. Sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang bukannya buruh tidak beretika, sebenarnya jauh-jauh Pak Samsul, saya ini dari tahun 96-97 sudah di pabrik dan kemudian menjadi pengurus PUK tingkat pabrik, federasi sampai konfederasi. Saya di Kasbi saja itu berkali-kali duduk bersama menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kaum buruh, baik di tingkat kota, kabupaten, bahkan sampai provinsi, sampai ke nasional pun, bahkan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan secara tertulis. Itu sudah, mungkin kalau kita hitung surat itu tidak bisa dihitung dengan jari Pak Samsul, tapi tinggal bagaimana kemauan keseriusan dari pemerintah untuk tidak hanya sekedar duduk bersama, tetapi adalah mencari jalan keluar dari persoalan bangsa dan rakyat. Ini yang menjadi terpenting bagi kami. Artinya kalau dikatakan bahwa kami, misalkan jangan sampai ada image bahwa buruh itu tidak seolah muncul aksi hari ini. Pasti saya yakin ada usaha-usaha, upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok atau serikat buruh, apapun lah namanya itu, pasti itu sudah dilakukan, sudah ditempuh. Tetapi persoalannya adalah ada nggak kemauan dan keseriusan untuk memberikan rasa keadilan dan kemudian penegakan hukumnya. Ini kan sampai detik hari ini kita boleh cek setiap kota dan kabupaten berapa persoalan ketenaga kerjaan yang tidak terselesaikan, termasuk persoalan-persoalan pelanggaran hukum. Belum lagi kita bicara tingkat nasional. Kemudian hal ini yang kemudian akhirnya melihat bahwa mau tidak mau bahwa buruh harus bergerak kan gitu. Memang kalau bicara risiko dari perjuangan ya berkepanasan dari segi waktu dan materi pasti ini. Nah, ini namanya juga bagian dari perjuangan untuk memperbaiki kondisi kondisi hidup rakyat dan kemudian kepentingan bangsa yang lebih ke depan. Mbak Nining, statement terakhir nih, pernyataan terakhir, apa yang ingin disampaikan dari perwakilan kaum buruh terhadap pemerintah ataupun juga terhadap anggota dewan sebagai perwakilan kita? Ya, pertama saya sebagai konfederasi Kasbi, karena kami akan melakukan aksi tanggal 7 itu berkaitan dengan tanggal 7 itu di Pertamina dan kemudian di Kementerian BUMN berkaitan dengan bagaimana mendorong penghapusan terhadap alidayah atau outsourcing di sektor-sektor BUMN. Pada tanggal 3 Oktober kami akan melakukan aksi secara nasional serentak di berbagai macam daerah termasuk di Jakarta berkaitan dengan apa yang menjadi tuntutan utama kita adalah dorongan terhadap penghapusan sistem kerja PKWT atau alidayah atau kontra outsourcing, terus kemudian tentang persoalan kebebasan berserikat, terus kemudian tentang upah layak secara nasional, terus kemudian tentang bagaimana membangun industri nasional yang kuat dan mandiri, tanah dan air untuk kesejahteraan rakyat, bagaimana juga menghentikan tindakan union busting terhadap serikat-serikat buruh ataupun pengurus-pengurus ataupun anggota serikat buruh yang terus berjuang. Jumlahnya sekitar berapa Mbak untuk dua aksi tersebut? Kalau untuk aksi tanggal 3 itu sekitar 15 sampai 20 ribu yang di wilayah Jabodetabek Jakarta dan kemudian beberapa daerah-daerah lain nanti akan. Tapi kalau tanggal 7 itu adalah prakondisi untuk menuju 3 Oktober itu sekitar 2.000 buruh. 2.000 buruh. Baik. Bapak Samsul Bahri, final statement Pak menanggapi keadaan buruh di saat ini? Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa unjuk rasa ini punya landasan hukum yang sah. Oleh karena itu sah-sah saja dilakukan oleh buruh untuk menyampaikan aspirasi, tuntutan dan macam-macam. Yang saya ingin katakan adalah bagaimana tuntutan itu bisa sampai ke pihak-pihak terkait, ke pemerintah dan sebagainya, tanpa mengorbankan banyak energi. Ya, tidak perlu meninggalkan perusahaan, tidak perlu memacetkan jalan di mana-mana tanpa membuat buruh itu tersiksa, tapi maseknya nyampe ke pemerintah, nyampe kepada kepada DPR. Yang paling penting seperti yang disampaikan tadi adalah adanya tekad dari pemerintah DPR untuk menyelesaikan persoalan.
Saya sependapat bahwa unjuk rasa ini adalah jalan terakhir yang ditempuh buruh, karena berbagai langkah-langkah sudah tidak bisa menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu saya kira perlu dicari jalan keluar yang terbaik, ya, yang enak bagi semua pihak, tapi persoalannya selesai. Baik. Itu yang saya usulkan tadi. Ada sidang paripurna khusus untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang menjadi arus utama. Baik, terima kasih banyak Bapak Samsul Bahri, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, dan juga Mbak Nining selaku Ketua Umum Persatuan Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Semoga apa yang memang hari ini diperjuangkan oleh kaum buruh juga dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk kesejahteraan buruh, dan juga pasti pemerintah akan memberikan peraturan-peraturan yang juga dapat mensejahterakan rakyatnya. Terima kasih, selamat siang. Ya, saudara, tadi dialog kami mengenai buruh yang melakukan demo hari ini di Bundaran Hotel Indonesia dan juga Monas. Dan berikutnya Anda dapat menyaksikan informasi dalam Indonesia Siang bersama Robito Hamdani dan juga Nurul Naila. Akhirnya saya Gumali Putra, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.